Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, ayuhat talamid wa tilmidat. Kaifa halukum? Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang tarkib. Ada dua pembahasan. Yang pertama khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Yang kedua huruf istifham, kata tanya. Di situ ada 3, maza, man, dan liman. Perhatikan tabel berikut ya. Ada contoh al-hadiqah wara al-bait. Kebun ada di belakang rumah. Nah, di situ posisi al-hadiqatu menjadi mubtada dan wara al-bait di situ menjadi khobarnya. Kalau diterjemahkan al-hadiqatu adapun kebun, wara al-baiti ialah di belakang rumah. Seperti itu. Nah, mubtadanya ini masih sesuai tempatnya, ada di depan. Menjadi awal dari kalimat al-hadiqatu mubtada. Wara al-bait menjadi khobarnya. Contoh kedua, al-wisadatu 'alas sarir. Bantal itu di atas ranjang. Yang ketiga, as-sayyaratu amamad darrajah. Mobil itu di depan sepeda. Posisi al-wisadah dan as-sayyarah menjadi mubtada'nya, sedangkan 'alas sarir dan amamad darrajah menjadi khobarnya. Nah, 3 contoh barusan itu adalah contoh struktur yang normal, yang mana mubtada'nya menjadi subjek dan khobarnya menjadi predikat. Jadi susunannya subjek kemudian predikat. Nah, titik tekannya itu berada pada mubtada'nya. Contoh yang pertama barusan kan al-hadiqatu wara al-baiti. Mubtada'nya adalah al-hadiqah. Nah, titik tekannya ya ada di situ, di al-hadiqah. Jadi mutakallim di situ mengatakan kebun itu ada di belakang rumah. Selanjutnya contoh B. Yang pertama wara al-bait hadiqatun. Di belakang rumah ada kebun. Wara al-baiti di sini menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan atau khobar yang mendahului mubtada'nya. Sedangkan teori awal mubtada itu seharusnya berada di awal kalimat, di awal kata. Sedangkan hadiqatun itu menjadi al-mubtada al-muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nah, titik tekannya kalau di sini adalah khobar muqaddam. Di belakang rumah ada kebun. Kayak gitu. Yang disebut duluan di belakang rumah, bukan kebunnya. Hanya kebalikan saja sih. Cuman bedanya kalau yang mubtada muakhar itu tanpa al, nggak boleh ada alnya. Kalau yang di awal tadi kan al-hadiqatu wara al-baiti. Nah, di sini wara al-baiti hadiqatun, nggak ada wara al-baiti al-hadiqatu, alnya nggak ada, dibuang. Keterangan tambahan ya, untuk susunan yang seperti ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan tempat. Kayak contoh-contoh yang menjadi khobar muqaddam kan di situ keterangan tempat, wara al-bait, amamad darrajah, sama yang bentuknya menggunakan huruf jar, 'alas sarir, wisadatun. Ustaz tambahkan satu contoh lagi, fil madrasati tilmidun, ialah di sekolah, tilmidun adapun seorang murid. Jadi bisa menggunakan huruf jar untuk membuat khobar muqaddam. Coba kalian perhatikan ya, di tabel itu ada 2 contoh. Contoh A sama contoh B, yang mana hanya beda posisi mubtada'nya. Ada yang mubtada'nya di depan, ada yang mubtada'nya di akhir. Dan maknanya pun juga berbeda. Kalau yang mubtada normal yang biasanya berada di depan,
Itu maknanya kebun ada di belakang rumah. Kalau yang contoh B, di belakang rumah ada kebun. Sekilas sama, tapi beda titik tekan saja, kayak gitu. Biar tidak hanya teori, kita kerjakan bersama-sama pada latihan ini atau drip al-awwal. Ghayyir kama fil misal. Rubahlah seperti pada contoh. Contohnya di situ as-sabun fil hammam. Dirubah menjadi fil hammami sabunun. Mudah kan? Tinggal membuang alnya saja dan posisi sabun di situ dipindah ke belakang. Begitu pula dengan 10 soal ini, kalau kita jadikan khobar muqaddam semua, ya sama. Teorinya mubtada'nya kita pindahkan ke belakang, kemudian alnya itu dibuang. Contoh yang nomor 1, al-ma'u fil hammami. Kita rubah fil hammami ma'un. Yang kedua, al-hatifu fil ghurfatil maktab. Kalau kita rubah menjadi fi ghurfatil maktabi hatifun. Contoh ketiga, asy-syajaratu fil hadiqati. Ketika dibalik menjadi khobar muqaddam menjadi fil hadiqati syajaratun. Mudah kan? Mudah, pasti bisa kok. Untuk contoh yang lainnya bisa kalian kerjakan sendiri buat latihan. Bisa kalian share di grup juga. Nanti misalkan keliru biar Ustadz benarkan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita pindah pada materi yang kedua, yaitu tentang huruf istifham. Maza, man, liman. Yang pertama, maza. Maza itu maknanya apa? Contohnya, maza fil hammam, apa yang ada di kamar mandi? Fil hammam sobunun. Jadi itu pertanyaannya, kemudian jawabannya seperti itu. Artinya, maza apa? Yang kedua, man. Man di sini maknanya siapa? Man amamal madrasah. Siapa yang ada di depan madrasah? Amamal madrasati mudarrisun. Di depan madrasah ada seorang guru. Terus yang ketiga, liman. Milik siapa? Punya siapa? Liman zalikal bait. Milik siapa rumah itu? Zalikal bait li Utsman. Rumah itu milik Utsman. Ustaz tambahkan satu contoh lagi menggunakan huruf istifham aina. Maknanya di mana? Contoh ya. Ainal mudarrisu, di manakah guru itu? Jawabannya al mudarrisu fil idarati. Guru itu ada di kantor. Yang terakhir, al wajib al manzili, pekerjaan rumah. Kalian kerjakan di Google Form yang Ustadz kirimkan via grup WhatsApp. Oke, kita akhiri pelajaran kita pagi ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.